Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlian Riansi, NPM 1951020283. Di sini saya sebagai pemateri pertama yaitu tentang permintaan uang. Menurut Keynes, membedakan tiga motif untuk apa orang menahan uang berdasarkan Psychological Law of Consumer Behavior, yaitu transaksi motif atau motif transaksi atau motif berjaga-jaga, motif spekulasi. Adapun dari tiga motif inilah yang menimbulkan tiga macam demand terhadap uang, yaitu yang pertama demand untuk transaksi, yang kedua demand untuk keperluan berjaga-jaga, yang ketiga demand untuk keperluan spekulasi. Yang permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga ada 4. Yang pertama yaitu perlunya seseorang ataupun masyarakat atau pemerintah selalu menginginkan memegang uang kas. Untuk tujuan ini disebabkan karena penerimaan tidak selalu selaras atau sepadan dengan pengeluarannya. Hal ini disebabkan karena adanya kesenjangan waktu atau time lag antara penerimaan dan pengeluaran uang. Yang kedua yaitu permintaan uang untuk tujuan transaksi meningkatnya jika penerimaan dan pengeluaran tidak sinkron pada berbagai keadaan. Hutang-hutang tidak secara semena dapat dibagi atau ada biaya atau transaksi. Untuk membuat hutang, permintaan uang untuk transaksi dianggap tergantung pada tingkat pendapatan. Yang ketiga itu permintaan uang untuk berjaga-jaga merupakan refleksi dari ketidaktentuan yang menyangkut atau berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran. Mengikuti pendapat Keynes, kita dianggap bahwa permintaan uang untuk bertujuan berjaga adalah fungsi pada tingkat pendapatan atau Y. Yang keempat, yaitu permintaan uang untuk tujuan berjaga-jaga dikaitkan dengan pendapatan adalah sejalan bahwa cadangan untuk suatu hal yang tidak terduga dikaitkan dengan skala operasinya. Yang kedua itu permintaan uang untuk spekulasi. Ada 6. Yang pertama itu uang kas diinginkan untuk dipegang karena uang ini dapat melakukan spekulasi pada tingkat bunga yang akan datang. Yang kedua, spekulasi ini dikaitkan dengan ketidaktentuan harapan atau uncertainty expectation dari tingkat bunga yang akan datang. Yang ketiga itu tujuan spekulasi pemegang uang kas adalah mencari untuk atau menghindari kerugian dari perubahan nilai obligasi. Yang keempat yaitu yang dimaksud dengan spekulasi di sini adalah spekulasi dalam surat-surat berharga khususnya obligasi. Para spekulan membeli surat-surat berharga atau obligasi pada waktu obligasi murah dan kemudian menjualnya pada waktu surat obligasi mahal. Dengan cara begini spekulan mendapatkan keuntungan. Jadi menurunnya yang kelima yaitu menurunnya harga obligasi tersebut mempunyai tendensi yang mengakibatkan jumlah uang yang diminta masyarakat dengan motif spekulasi berkurang. Sebaliknya, meningkatnya harga obligasi akan mengakibatkan jumlah uang yang dibutuhkan masyarakat dengan motif spekulasi meningkat. Yang keenam yaitu hubungan antara tingkat bunga dengan surat obligasi adalah meningkatnya tingkat bunga bertendensi mengakibatkan menurunnya harga obligasi dan sebaliknya menurunnya tingkat bunga bertendensi mengakibatkan meningkatnya harga obligasi. Kesimpulan dari tiga motif itu yaitu teoritis tentang motif spekulasi dari Keynes adalah pada waktu tingkat bunga tinggi, jumlah uang yang diminta masyarakat untuk motif spekulasi sedikit. Sedangkan pada waktu tingkat bunga rendah, jumlah uang yang dibutuhkan masyarakat untuk motif spekulasi lebih besar. Berarti tingkat bunga dan motif memegang uang untuk spekulasi mempunyai hubungannya yang terbalik. Perbedaan teori moneter klasik dan teori moneter Keynes. Klasik ada 12 atau 11. Yang pertama yaitu dari perbedaan klasik yaitu menganggap nilai uang adalah stabil. Sedangkan Keynes yaitu menganggap nilai uang tidaklah stabil. Yang kedua itu menolak anggapan bahwa fenomena moneter sebagai variabel yang sanggup mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Sedangkan menurut Keynes yaitu fenomena moneter merupakan variabel yang dapat mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Dan menurut klasik yang ketiga yaitu adanya tambahan jumlah uang beredar tak akan mempengaruhi sektor real atau classic dichotomy. Sedangkan menurut Keynes yang ketiga yaitu tambahan jumlah uang yang beredar akan mempengaruhi sektor real. Yang menurut
menurut klasik yang keempat yaitu permintaan dan penawaran uang menentukan tingkat harga umum. Sedangkan menurut Keynes yang keempat yaitu permintaan dan penawaran uang akan menentukan tingkat bunga. Yang menurut klasik yang kelima itu V dan T dianggap tetap dan hanya dipengaruhi faktor-faktor non-moneter. Sedangkan menurut Keynes, V dan T dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan perekonomian yang terjadi. Yang keenam, menurut klasik yaitu adanya hubungan langsung antara kelebihan uang tunai di masyarakat dan kecenderungan perubahan harga. Sedangkan menurut Keynes itu hubungan secara tidak langsung antara kelebihan uang dan tunai di masyarakat dengan kecenderungan perubahan harga yaitu melalui tingkat bunga. Dan selanjutnya yang ketujuh menurut klasik yaitu belum secara jelas memasukkan motif spekulasi untuk permintaan akan uang yang ada baru unsur transaksi dan berjaga-jaga. Sedangkan menurut Keynes itu telah memasukkan unsur spekulasi di samping unsur transaksi dan berjaga-jaga. Menurut klasik yang ke-8 yaitu harapan perubahan harga di masa mendatang bukan merupakan faktor penting dalam menentukan besarnya permintaan uang. Sedangkan menurut Keynes yaitu harapan perubahan harga di masa mendatang merupakan faktor penting yang akan menentukan besarnya permintaan akan uang. Yang ke-9 menurut klasik yaitu berlaku untuk perekonomian yang sektornya perekonomiannya belum rumit. Sedangkan menurut Keynes berlakunya untuk perekonomian yang sektor keuangannya masih pasar modalnya terorganisasi dengan baik. Yang ke-10 menurut klasik yaitu cocok untuk situasi yang terjadi saat ini, jadi inflasi dalam waktu yang lama. Sedangkan menurut Keynes cocok untuk perekonomian yang tidak inflasi. Yang ke-11 yaitu dari bentuk fungsi permintaan menurut klasik yaitu dia MD sama dengan K titik PT, MD sama dengan K titik Y, yaitu permintaan akan uang adalah proportion dengan tingkat pendapatan nasional, atau dengan kata lain permintaan akan uang tergantung dari tinggi rendahnya pendapatan nasional. MD sama dengan permintaan akan uang, Y sama dengan tingkat pendapatan nasional, dan K bagian dari pendapatan nasional yang ingin dipegang masyarakat dalam bentuk uang. Sedangkan menurut Keynes bentuk situasi permintaan uang adalah L sama dengan buka kurung Y, I tutup kurung. L sama dengan LT ditambah LL. L sama dengan LT buka kurung Y ditambah L buka kurung I tutup kurung, atau sama MD sama dengan K titik Y tambah LL buka kurung I tutup kurung. Artinya permintaan akan uang tergantung dari tingkat pendapatan nasional dan tingkat bunga. L atau MD sama dengan itu permintaan uang, LT itu permintaan akan uang untuk motif transaksi yang berjaga-jaga. Sedangkan LL itu permintaan akan uang untuk motif spekulasi. Selanjutnya yaitu materi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarah kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah, lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika tarif pajak diturunkan, maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan outputnya, dan sebaliknya. Kebijakan anggaran atau politik anggaran ada tiga anggaran. Yang pertama, anggaran defisit atau defisit budget atau kebijakan fiskal ekspansif. Yang kedua itu anggaran surplus atau surplus budget, atau juga bisa dibilang kebijakan budget kontraktif. Yang ketiga itu anggaran berimbang atau balance budget. Anggaran defisit atau defisit budget atau bisa disebut juga dengan kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar daripada pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian umumnya sangat baik. Digunakan jika keadaan
ekonomi sedang resesif. Anggaran yang kedua itu anggaran surplus atau surplus budget, atau bisa disebut juga kebijakan budget kontraktif, yaitu kebijakan dalam membuat pemasukan lebih besar daripada pengeluarannya. Baik politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansif yang mulai memanas untuk menurunkan tekanan pemerintah. Yang ketiga itu anggaran berimbang atau balance budget, terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatnya disiplin. Selanjutnya itu kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu seperti menahan inflasi, mencapai pekerjaan penuh, atau lebih sejahtera. Dapat melibatkan mengakses standar bunga pinjaman atau margin requirement, kapitalisasi untuk bank, atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha. Terakhir, atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain. Pada dasarnya kebijakan moneter merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal atau keseimbangan neraca pembayaran, serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Kebijakan moneter juga adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk mencapai tujuan tersebut, bank sentral atau otoritas moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh, dan kelancaran dalam pasokan atau distribusi barang. Kebijakan moneter dilakukan antara lain dengan salah satu, namun tidak terbatas, pada instrumen sebagai berikut, yaitu suku bunga, giro wajib minimum, intervensi di pasar valuta asing, dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu kebijakan moneter ekspansif atau monetary expansive policy. Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter kontraktif atau moneter kontraktif policy itu adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar, disebut juga dengan kebijakan uang ketat atau tight money policy. Instrumen kebijakan moneter yaitu ada operasi pasar terbuka atau open market operation, yaitu operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah atau government security. Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya SBI atau Sertifikat Bank Indonesia, dan BPU atau singkatan dari surat berharga pasar uang. Yang kedua itu fasilitas diskonto atau discount rate, adalah pengaturan jumlah duit yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum kadang-kadang mengalami kekurangan uang sehingga harus menjangkaukan bank sentral untuk membuat jumlah uang bertambah, meminta menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang. Yang ketiga itu ada rasio cadangan wajib atau reserve requirement ratio, adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Yang keempat itu ada himbauan moral atau moral persuasion, adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang yang beredar dengan jalan memberi himbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberian kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar, dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang yang beredar pada perekonomian. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan
dibacakan oleh pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Abdul Umar, NPM 1991020244. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan dari pemateri pertama, yaitu menjelaskan tentang ekspektasi dan implikasinya terhadap kebijakan moneter. Dalam pengertian kebijakan moneter menurut Boyes, mendefinisikan kebijakan moneter adalah the management of money supply and its links to price, interest rate, and other economic variable. Kebijakan moneter bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi terhadap interdependensi terhadap berbagai perubahan dalam perekonomian. Dalam perkembangannya, penjelasan transmisi kebijakan moneter terhadap output terbagi atas dua arah pemikiran, yaitu satu, pemikiran moneteris yang cenderung tidak menggambarkan secara spesifik jalur pengaruh uang beredar terhadap output, melainkan menganalisis efek uang beredar terhadap output dalam sebuah kotak hitam. Dan dua, pemikiran Keynesian yang mengaplikasikan pendekatan modal struktural untuk memahami jalur transmisi secara lebih baik. Apabila perekonomian sedang mengalami kelesuan, Bank Indonesia dapat mengubah kebijakan moneter yang ekspansif melalui penurunan suku bunga untuk mendorong aktivitas ekonomi. Penurunan suku bunga BI rate menurunkan suku bunga kredit sehingga permintaan akan kredit dari perusahaan dan rumah tangga akan meningkat. Jalurnya seperti kebijakan moneter, selanjutnya ke suku bunga, selanjutnya ke investasi, selanjutnya ke GDP. Menurut Miskin, jalur pinjaman bank merupakan salah satu jalur pada jalur kredit transmisi kebijakan moneter. Jalur pinjaman bank selain memfokuskan pada penyaluran dana bank, juga memberikan pandangan bagaimana kebijakan moneter mempengaruhi perekonomian. Jika terjadi ekspansi moneter, maka kemampuan bank untuk menyalurkan pembiayaan meningkat. Peningkatan tersebut mempengaruhi kemampuan para peminjamnya untuk menambah pengeluaran. Literatur lain menyebutkan bahwa secara umum transmisi dari jalur suku bunga di Indonesia terjadi melalui perubahan kebijakan moneter, yang kemudian mempengaruhi suku bunga antar bank, dan tingkat investasi melalui biaya modal, serta konsumsi melalui efek substitusi dan pendapatan. Interaksi keduanya akan mempengaruhi permintaan agregat dan terakhir inflasi. Mekanisme transmisi menurut teori Tobin dan efek kekayaan menekankan bahwa kebijakan moneter berpengaruh pada perubahan harga aset kekayaan masyarakat, yang selanjutnya mempengaruhi pengeluaran investasi. Apabila bank sentral melakukan kebijakan moneter konstruktif, maka terjadi peningkatan suku bunga yang pada gilirannya akan menekan harga aset perusahaan. Demikian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally Filia, NPM 1951020442, sebagai pemateri ketiga akan membahas mengenai ekspektasi dan implikasi terhadap kebijakan moneter serta inflasi dan kebijakan moneter di sejumlah negara maju dan berkembang. Ekspektasi atau harapan. Meskipun lebih sulit untuk diukur, namun ekspektasi masyarakat mulai mendapat perhatian besar dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter di Indonesia. Ekspektasi umumnya terjadi melalui ekspektasi masyarakat terhadap tingkat inflasi dan ekspektasi terhadap nilai tukar. Ekspektasi masyarakat yang berlebihan terhadap besaran inflasi akan mendorong semakin tingginya harga-harga, sehingga akan mengurangi tingkat konsumsi dan daya saing produk dalam negeri yang akan diekspor. Sementara itu, ekspektasi masyarakat yang negatif terhadap nilai tukar akan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat pada mata uang rupiah, sehingga dapat memicu mengalirnya dana masyarakat ke luar negeri. Nah, apabila hal ini terjadi, maka seperti telah dijelaskan di awal tadi,
maka perbankan akan kesulitan dalam menghimpun dana masyarakat yang sangat diperlukan untuk keperluan investasi dunia usaha. Dengan penjelasan keempat indikator moneter tersebut dapat kita simpulkan bahwa stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia sangatlah dipengaruhi oleh keempat indikator tersebut, sehingga kebijakan moneter yang ditempuh pemerintah akan hal itu harus memberikan hasil yang baik, dalam arti terkendali, wajar, dan realistis. Implikasi kebijakan moneter Indonesia cukup signifikan, di mana ketika perekonomian mengalami kemunduran, pemerintah dengan sigap mengambil langkah pencegahan. Misalnya, di saat tingkat inflasi tinggi, di mana nilai tukar rupiah jatuh terhadap dolar, maka salah satu langkah kebijakan yang diambil pemerintah adalah melakukan himbauan moral pada publik agar menghentikan sejenak aktivitas yang berkaitan dengan pembelian barang mewah ataupun berbelanja dari luar negeri dan melepaskan uang dolar yang dimiliki dengan menukarnya ke dalam rupiah agar permintaan dolar semakin menurun, sehingga perekonomian menjadi stabil. Kebijakan moneter adalah suatu kebijakan yang diambil oleh bank sentral sebagai regulator yang bertanggung jawab atas kestabilan perekonomian yang terjadi. Ada beberapa cara dan langkah yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengambil kebijakan moneter, yaitu diantaranya adalah meningkatkan suku bunga, kemudian himbauan publik dan juga diskonto, dan juga cadangan kas. Ada beberapa tujuan yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan moneter, diantaranya yaitu meningkatkan kesempatan kerja, menstabilkan perekonomian, memperbaiki neraca pembayaran dan perdagangan, serta menjaga kestabilan harga. Materi berikutnya yaitu inflasi dan kebijakan moneter di sejumlah negara maju dan berkembang. Selama bertahun-tahun, inflasi rendah terlihat seperti masalah klasik di negara maju. Namun, pada akhir-akhir ini, semakin banyak emerging market atau EM yang memiliki beberapa masalah yang serupa. Hal tersebut antara lain ditandai dengan respon sejumlah bank sentral terhadap permasalahan ekonomi negaranya, layaknya di negara maju. Dengan menurunkan suku bunga, mereka memiliki lebih banyak ruang untuk melanjutkan kebijakan tersebut. Namun, kerap kali menghadapi hambatan untuk menerapkannya. Hambatan terbesar adalah masalah nilai tukar mata uang. Mata uang emerging markets berfluktuasi tajam karena perpindahan modal asing yang seiring kebijakan moneter di negara maju. Ketika bank sentral negara maju menaikkan suku bunga, modal asing akan keluar dari emerging market, menyebabkan pelemahan mata uang dan berdampak besar terhadap tingkat harga di dalam negeri. Dampak kebijakan bank sentral negara maju bisa lebih besar dampaknya di emerging markets. Tetapi para pembuat kebijakan di negara-negara seperti Meksiko dan Rusia yang terbebani oleh krisis mata uang belum lama ini atau enggan memangkas biaya meminjam meskipun dengan inflasi yang berada di kisaran terendah dalam beberapa dekade. Hasilnya adalah suku bunga yang lebih tinggi dibanding inflasi dan mata uang yang kuat. Ini adalah kombinasi yang memikat bagi investor pemburu hasil investasi yang lebih tinggi. Namun menurut Gabriel Stern di Oxford Economics, upaya untuk menjaga kondisi kebijakan yang tidak perlu ketat dapat merugikan perekonomian. Pelajaran yang dapat kita ambil dari negara-negara maju dengan laju inflasi secara konsisten selalu rendah adalah jangan terlalu konservatif. Di beberapa negara berkembang seperti Afrika Selatan, defisit anggaran yang besar dipandang sebagai penghalang untuk menurunkan suku bunga secara signifikan, bahkan ketika inflasi rendah. Ada beberapa peranan kebijakan moneter di negara berkembang. Yang pertama yaitu di negara berkembang, kebijakan moneter mempunyai kemampuan terbatas dalam mempengaruhi perubahan penawaran uang dan pengeluaran masyarakat. Yang kedua, tugas kebijakan moneter di negara berkembang yaitu menyediakan
pertambahan penawaran uang yang cukup sehingga usaha-usaha pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Dan yang ketiga, mempengaruhi penawaran uang tunai dalam masyarakat, yaitu dengan berusaha menarik uang tersebut dari tangan masyarakat ke dalam sistem bank, sehingga akan menurunkan tingkat pengeluaran rumah tangga masyarakat. Langkah ini dapat membantu menyediakan tabungan untuk digunakan dalam penanaman modal yang lebih produktif. Sekian penyampaian materi yang dapat kami sampaikan mengenai teori moneter. Semoga bisa menambah pengetahuan teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam menyampaikan materi tentang teori moneter. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.